Malam. Mana Mas? Main lah, balik. Apa itu? Iyalah, Pergi dong. pagi. Tapi nggak semua, cuci tangan dulu. Kamu kan habis pergi dari mana-mana. Cepet cuci tangan dulu, taruh. Potongin. Iya, cuci tangan dulu, potong. Cepetan gitu dulu. Mana Min? Udah dipotong? Dan nih. Nih, Lagi. Mas separoh, nanti adiknya separoh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Sri Wuryaningsih. Kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Saksikanlah video berikut. Anakku, kalian sudah memperhatikan video tadi bagaimana gunanya pecahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini ibu akan menerangkan tentang pecahan melalui kertas. Ya, kita butuh selembar kertas. Kemudian kertas itu kita belah menjadi 4. Nah, kemudian dari bagian-bagian tadi kita akan potong-potong ya, sehingga menjadi bagian-bagian seperti ini. Ya, ini kita belah menjadi 2 ya, sehingga ini setengah-setengah. Kemudian kita belah jadi 4 ya, sehingga masing-masing bagian seperempat. Kemudian satu lagi kita belah menjadi 8, kita potong menjadi 8 ya, 1/8. Lalu kita potong lagi satu lagi menjadi 1/16. Nah, bagaimana kita menggunakan alat bantu ini sebagai penjumlahan bilangan pecahan ya. Contoh ya, kita akan menjumlahkan misalkan 1/4 ditambah 1/8 ya. Oke, 1/4 tambah 1/8 nanti berapa jumlahnya? Atau di sini kita akan menjumlahkan 2/8 ditambah 1/4. Kita lihat 2/8 ditambah 1/4. Kita ambil ini potongan tadi yang 2/8 ini. Kita ambil 2/8 ya. Kemudian dengan 1/4. Nah, ya. Ternyata 2/8 ditambah 1/4 sama dengan, kita cocokkan di sini ya. Nah, ternyata panjangnya sama dengan setengah, sehingga 2/8 ditambah 1/4 sama dengan setengah tuh ya. Kemudian lagi misalkan kita akan menjumlahkan ya 4/16 ya, 4/16 ditambah 1/4. 4/16 ditambah 1/4. Berarti kita ambil yang 1/16-nya, yang 1/16 bagian 4 buah. Oke. Kita ambil ini 4 buah. Ditambah 1/4. Nah, ini 1/4. Berapa? 4/16 ditambah 1/4. Nah, ternyata kalau kita ambil bagian dari kertas-kertas yang tadi sudah kita potong ya. Nah, ini kita susun lagi. Ternyata 4/16 ditambah 1/4 sama dengan setengah juga. Nah, ya. Nah, bagaimana cara untuk menjumlahkan pecahan tersebut ya, nanti kita akan pelajari di video ibu selanjutnya. Kita akan mencoba mengalihkan pecahan. Misalkan 1/16 dikali 3, 1/16 kali 3, berarti kita ambil 1/16-nya ada 3. Atau di sini yang benar 3 kali 1/16 ya. 3 kali 1/16 karena sama dengan 1/16 ditambah 1/16 ditambah 1/16.
Berarti kita ambil ini. Nah ini ya, 1/16 ditambah 1/16. Nah ini menjadi ini ya, 3/16. Kalau ya sekarang ini dijelaskan lagi ya. Kalau mau menjumlahkan pecahan, apabila penyebut itu yang di bawah, di atas pembilang, penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan angka-angka pembilangnya aja. 1 tambah 1 tambah 1 berarti 3. 3/16. Nah, ini adalah 3/16. Ada 3 bagian, 3 potong ya, bagian yang 1/16-nya. Itu. Nah, kemudian lagi kita akan coba mengalihkan, misalkan 1/4 kali 2 ya, atau 2 kali 1/4. Berarti 1/4-nya kita ambil ada 2. 1/4 ditambah 1/4 ya. Nah ini sama dengan berarti 1/4 ditambah 1/4 berarti 2/4. Nah ini jika kita tempelkan ke pecahan yang setengah, nah, ternyata 1/4, 2 kali 1/4 sama dengan setengah. Nah ini ya, 1/4 tambah 1/4 ya, berarti 2/4. Ternyata sama aja ini dengan setengah, disederhanakan ya. Pembilang dibagi 2, 1, penyebut bagi 2, 2, jadi setengah ya. Nah jadi secara teori ya, kalau kita ingin mengalihkan pecahan, itu sama aja dengan mengalihkan pembilang dengan angka yang dikalikan. Misalkan begini, 3/5 kali 4. Nah ini ternyata sama aja. Ini 4 berarti 4/1 ya. Jadi pecahan biasa dulu. Berarti 3 kali 4 12 dibagi 5 kali 1 5. Itu sama dengan 12/5 ya. Misalkan kita mengalihkan 2/3 kali 2. Ini berarti samanya 2/3 kali 2/1 sama dengan 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, berarti 4/3 ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengalihkan ya, misalkan 2/16 dikali 1/4. Nah ya. Ini kalian tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut ya. Nah 2 kali 1/4, 2 kali 1 2, 16 kali 4 64 ya. Apabila disederhanakan menjadi 1/32. Ya itu konsep untuk perkalian ya, intinya seperti itu ya. Jadi kalau mengalihkan, apabila kita rumuskan secara umum ya, misalkan A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Oke ya, gimana, sudah jelas? Kalau ada yang tidak jelas nanti kita tanya jawab lewat WA ya. Nah kemudian sekarang kita pembagian. Misalkan ya, kita ingin membagi setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2, kita ambil pecahan setengah. Nih pecahan setengah kan ya, kita bagi 2, artinya kita potong menjadi 2. Nah ternyata hasilnya menjadi seperti ini. Nah nih, dimana ini tadi merupakan 1/4. Jadi setengah dibagi 2 sama dengan 1/4. Nah bagaimana kok bisa setengah dibagi 2 menjadi 1/4? Nah perhatikan di sini ya, setengah dibagi 2
untuk membagi pecahan ya, ini sama aja setengah, kita ubah menjadi perkalian. Ini kan tadi 2/1, dibalik jadi 1/2, sehingga ketemu 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah, berarti setengah dibagi 2 sama dengan 1/4 ya. Kemudian lagi kita ingin membagi ya 1/4 dibagi 4 ya. 1/4 dibagi 4. Nah, kita ambil kertas 1/4 tadi nih ya, 1/4 tadi. Coba kita lihat di sini ya. Nah, dibagi 4 ya. Tahu. Jadi apabila ternyata kalau kita ambil yang 1/16 ya, ada 4 buah potongan 1/16 itu sama aja dengan 1/4. Sehingga kalau 1/4 dibagi 4 hasilnya 1/16. Nah, bagaimana teorinya? Nah, seperti ini teorinya. Ya, 1/4 dibagi 4. Itu sama aja 1/4 dijadikan perkalian. Ini 4 sama aja 4/1, kita balik jadi 1/4. 1 kali 1 1, 4 kali 4 16. Sehingga namanya 1/16. Ya. Nah, maka secara teori ya, apabila pecahan dibagi dengan pecahan, misalkan A dibagi B, A per B dibagi C per D. Ini sama aja A per B berubah jadi perkalian D per C. Sama dengan A kali D per B kali C. Contoh lagi biar gampang. Ya. 2/3 dikali 2/3 dibagi 2/3 dibagi 3/2. Nah, ini berarti sama dengan 2/3 kali dibalik 3/2 jadi 2/3. Sehingga ketemu hasilnya 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, jadi 4/9 ya. Atau misalkan ya 5/6 dibagi 3/5. Ini berarti 5/6 kali 5/3 sama dengan 5 kali 5 25, 6 kali 3 18. Berarti 25/18. Ya, itu saja yang kita pelajari dari pecahan, bagaimana menjumlahkan pecahan, mengalihkan pecahan dan bagikan pecahan. Nah, untuk mengurangi ya konsepnya sama ya. Nah, sekarang kalau mengurangi bagaimana? Ya. Misalkan 1/4 dikurang 1/8. Nah, kita ambil tadi kertas tadi 1/4. Ya. Dikurang 1/8. Diambil 1/8. Nah, dikurang itu berarti dipotong kan? Nah, kita tutup di sini. Nah, sisanya adalah jawabannya. Ini seperberapa? Ternyata ini cocok kalau kita ambil lagi 1/8 sama aja. Akan tertutupi. Sehingga 1/4 dikurang 1/8 sama dengan 1/8. Oke, ya. 1/4 dikurang 1/8 sama dengan 1/8. Bagaimana ceritanya atau bagaimana caranya? Perhatikan. Untuk mengurangi bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama, ini 4, ini 8, caranya samakan penyebut dulu ya. 1/4 itu sama aja dengan dijadikan per 8, ini per 8. 8 dibagi 4, 2 kali 1 2. 8 dibagi 8, 1 kali 1 1. Nah,
Kalau sudah sama kita tinggal mengurangi seperti biasa. 2 kali kurang 1, 1/8. Jadi seperti itu ya. Ya sekalian lagi ibu ingat ya, ketika kita menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama, nah misalkan tadi setengah ditambah 1/4. Nah ini tadi ya, setengah ditambah 1/4 ya. Nih kita ambil setengah ditambah 1/4. Ini kalau kita mau kembalikan ke konsep awal, maka di sini andaikan ini 1 ya. Nah ini kita jajarkan di sini, setengah tambah 1/4. Nah ya, ternyata setengah tambah 1/4 sama dengan 3/4 ya. Nah, dari mana bisa demikian? Nah, perhatikan di sini ya. Seperti tadi ibu jelaskan, samakan penyebutnya dulu ya. Setengah tambah 1/4 ini belum sama penyebutnya, kita sama penyebutnya. Berarti sama-sama ini 4, ini 4 ya. Kenapa 4 Bu? Karena supaya 4 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 4 ya. 4 dibagi 2, 2 kali 1 2. 4 bagi 4, 1 kali 1 1. 2 tambah 1 3. 3/4. Cocok sama di sini kan? Oke. Ya, dengan demikian sudah selesai materi yang Ibu ajarkan ya, tentang pecahan dari menjumlahkan, mengurangi, mengali, dan membagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.